Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd. Ananda sekalian, kelas 10 IPS 1 ya. Sekarang sampai pukul 9.06. Ada 30 menitan kurang lebih. 9.06. Ya lah. Baik Ananda sekalian, kita mulai belajar. Yang masuk sudah 27 orang, ya masih juga belum memuaskan, tapi kita tunggulah sambil jalan. Nampaknya sudah ada yang mau masuk, si Adam Surya mana? Nggak ada muncul tapi. Baik Ananda 29, oh udah 28, berarti udah ada. Kita akan mulai, jadi mohon maaf nanti tadi ada gangguan ya di IPS 3 tadi ada gangguan, begitu mulai langsung sekitar 15 menit di tempat Abati mati jaringan internetnya ya wifi-nya. Dan Abati sedang tidak punya cadangan cadangan paket menggunakan wifi. Nah nanti maksud Abati kalau misalnya mati ya antum tunggu aja dulu, kalau habis waktu ya sudah. Ananda sekalian, kita langsung saja ke virus. Kemarin sudah ditugaskan oleh Abati, yaitu tugasnya adalah reproduksi virus, dan kita akan lanjut ke bakteri pada hari ini ya. Absensinya nanti menggunakan GCR. Yang kemarin belum ya, nanti dirapel saja. Sekarang ke virus dulu. Baik, mudah-mudahan sudah nampak ini ya. Sudah nampak. Ini apa? Cara hidup virus. Oke. Langsung saja kita ke ini ya, ke reproduksi virus. Reproduksi virus itu kemarin kita sudah pelajari ada 2 daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik sudah kita jelaskan ya. Daur litik, kalau tidak silap Abati sudah kita jelaskan bahwa daur litik itu adalah mulai dari adsorpsi, ini yang disebut adsorpsi itu. Artinya apa? Artinya si virus ini menempel pada bakteri. Ini bakterinya ya, ini adsorpsi. Kemudian setelah itu di sini ada penetrasi ya. Penetrasi itu artinya di sini penetrasi ya. Penetrasi atau apa? Ada istilah yang lain silahkan. Ada infeksi kalau nggak salah. Penetrasi itu menancap masuk. Jadi apa yang ada yang dimasukkan, yaitu materi genetik yang dimasukkannya. Materi genetik ini, aduh, sama-sama biru hitam aja. Jadi ada materi genetik. Ini materi genetiknya nih. Nih. Ini dimasukkan materi genetik ke sini, ya. Nah, materi genetik itu merusak materi genetik yang ada pada bakteri. Kemudian setelah itu materi genetik pada virus itu ya mengendalikan hidupnya bakteri ini, tetapi karena materi genetik itu adalah sebagai pewarisan sifat, maka dia membuat di sana apa disebutnya?
Selanjutnya apa? Setelah fase penetrasi ya, injeksi yaitu fase sintesis atau replikasi. Replikasi itu memperbanyak diri, tapi sintesis itu membentuk. Artinya yang dibuat oleh materi genetik ini adalah bukan langsung virus, tetapi bagian-bagian ya, bagian-bagian dari virus itu dibentuk. Ada kepalanya, ya ada leher ya kepala atau leher kapsid, ada ekornya, ada kait-kaitnya ya untuk apa menempel itu kait-kaitnya. Nah, dibentuk. Setelah itu di-assembling. Nah, disinilah assembling itu apa? Perakitan, dirakit. Nah, dirakit menjadi virus-virus baru. Nah, setelah itu, setelah dirakit, barulah dia keluar ya dari bakteri ini, bakteri kan, dengan cara yang disebut dengan cara memecahkan atau dinding bakteri ini pecah. Maka keluarlah dia ya, keluarlah virus-virus itu menyebar lagi. Nah, ini yang disebut lisis, itu artinya pecah. Lisis itu artinya apa? Pecah, rusak gitu. Gitu loh ya Nanda. Kemudian daur yang kedua itu adalah lisogenik. Ini daur lisogenik. Nah, bagaimana lisogenik? Kalau lisogenik sama. Pertama adsorpsi, ke sini mendekat, nempel. Nah, yang kedua penetrasi, sama ya, penetrasi atau injeksi ya. Penetrasi atau injeksi. Apa yang diinjeksikan, yang dikeluarkan, yaitu materi genetik. Ini materi genetiknya nih. Ya, materi genetik. Materi genetik virus menempel pada materi genetik dari bakteri. Kemudian dia itu setelah menempel, dia pasif aja, diam aja dia. Nah, tetapi ketika ini singkatnya ya. Nah, di sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Ini apa? Ini adalah proses pembelahan diri. Proses pembelahan diri apa? Bakteri atau berkembang biaknya bakteri. Nah, di sini terjadi kutub mau membelah dan inti dari bakteri membelah. Nah, di dalam inti bakteri itu terdapat materi genetik dari virus. Nah, ikut dia. Nah, ini ikut. Jadi nanti kalau ini sudah membelah reproduksi bakteri ini, maka di sini terdapatlah materi genetik dari virus. Nah, terdapat materi genetik virus, gitu loh. Nah, jadi artinya apa? Sebanyak bakteri membelah diri, sebanyak itu pula di dalamnya ada materi genetik virus. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya nanti akan masuk ke daur litik, dalam artian dia akan memproduksi seperti ini nih, seperti ini lagi ya, memproduksi lagi bagian-bagian. Setelah itu, setelah dirakit, ya pertama sintesis dulu, dibentuk dulu sintesis, kemudian setelah dirakit dia pecah lagi. Begitu seterusnya Ananda sekalian. Ya, antum baca ya. Antum baca lagi dari bukunya. Abati ya terpaksa harus ya sesingkat padat ini menjelaskan karena waktu. Jadi antum wajib dibantu oleh buku, wajib ya hukumnya. Nah, kemudian peranan virus. Ya, secara umum virus itu banyak yang merugikan. Di antaranya adalah bisa menyebabkan pilek misalnya, flu ya, flu burung juga oleh virus juga. Banyak sekali. Antum bisa baca dari referensinya apa saja penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Influenza yang biasa ada pancaroba, kemudian herpes, campak, cacar, dan yang sekarang sedang melanda dunia ya, pandemi itu sifatnya mendunia ya, pandemik itu bukan kalau bukan di satu tempat saja. Nah, itu adalah COVID-19.
COVID itu coronavirus disease, penyakit yang disebabkan oleh virus corona 19. Ini variannya. Begitu Ananda sekalian, dan variannya banyak sekali. Dan ini ya cukup dahsyat. Mudah-mudahan segera berlalu ya dari republik ini dan dari dunia. Begitu Ananda ya. Baik. Kemudian apalagi? Pelajari aja ya semuanya tentang virus ini. Berarti cukupkan saja sampai sini untuk virus. Waktu masih ada. Kita sampai jam sebentar, Abati cek dulu sampai jam berapa? Sampai jam 9.06. Masih banyak ya waktu Ananda. Abati buat dulu tambang emas lah. Ini kesempatan buat antum, silahkan bertanya. Manfaatkan tadi IPS 3 itu kasihan ya. Hanya belajar 5 menit. Ya, hanya belajar 5 menit. Karena begitu dibuka oleh Abati mati. Di sini ini jaringannya. Sekarang silahkan antum. Abati kembali dulu ke sini. Silakan manfaatkan untuk antum buat tambang emas. Ya, bertanya untuk mendalami tentang virus sebelum masuk ke bakteri. Silakan 1 sampai 3 Abati itu. Raise hand. Ya, raise hand. Angkat tangannya. Silakan. 1. Ada 6 orang yang tidak masuk. 2. 2. 3. Baik, kalau tidak ada atau kalau belum ada, Abati lanjutkan dulu ke suci mana apa ini? Oh, malah ada yang bukan keluar ya, tapi mungkin jaringan dan sebagainya. Tadi ada suci tadi. Ada yang ini raising hand, yaitu kok banyak? Ada berapa orang? Oh, 1 orang, Rahma Dini. Silakan Rahma Dini. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Abati, kelas B1. Apakah COVID-19 sama seperti SARS? Ya, jawabannya berbeda lah. Nah, jawaban singkatnya jelas berbeda. Jadi gini, baik ya, entar ya. Nah, kalau pertanyaan sama, ya beda. SARS, COVID-19, COVID-19. Cuma mungkin pertanyaan itu adalah apakah ada kesamaannya? Ya bisa jadi kesamaan terhadap terhadap gejala. Bisa jadi kalau kesamaan terhadap gejala bisa jadi. Ya beda, sangat beda sekali. Jangankan COVID-19 dengan SARS, ya. COVID saja ada variasinya, ya. COVID saja ada variannya. Sekarang udah muncul varian-varian baru kan. Misalnya ada COVID alpha. Kenapa 19? Ya karena ada yang lain ya. Ada yang itu kan kode-kode yang para ahli yang ini ada, tapi ada dasarnya kan. Ada dasarnya untuk menginikan 18 itu ada dasarnya. Oke, Ananda sekalian, jadi virus itu spesifik sekali ya. Virus itu spesifik. Sebentar, kalau nanti virus itu sifatnya spesifik. Ya, spesifik bagaimana? Dia itu hanya hidup di makhluk hidup yang masih hidup. Ya, yang disebut parasit
obligatorik ya, obligatorik. Udah berarti jelaskan kan, parasit merugikan, obligatorik itu hanya hidup di makhluk hidup yang masih hidup. Jadi tidak bisa hidup di sembarangan tempat, tidak bisa hidup di sembarangan tempat gitu ya. Oke, hidup di semua tempat ya, tidak. Yang semua tempat tidak ya. Artinya gini, ini yang disebut spesifik. Virus influenza misalnya ya, influenza ya, itu hanya ada hidupnya di manusia misalnya ya, hidup di manusia. Di mana hidupnya? Di tangan tidak, di kaki tidak, di dubur tidak, di perut tidak. Tapi ini ada pada saluran pernafasan gitu loh ya, saluran pernafasan atas biasanya ISPA ya, saluran pernafasan. Tidak hidup di saluran ini apa namanya itu digestive system, sistem pencernaan tidak ini yang influenza ya, yang influenza. Tidak hidup di sistem peredaran darah tidak gitu. Nah, apalagi dibandingkan dengan SARS ya. Beda. COVID-19 misalnya, COVID-19 dengan influenza, kesamaan gejala atau simptom ya, simptom bisa jadi ada ya. Ya bisa jadi ada, misalnya apa? Panas. Nah, ini simptom ya, simptom itu gejala. Simptom, simptomatik, simptom. Bisa jadi ada kesamaannya, misalnya panas. Nyeri-nyeri badan, bisa jadi orang yang kena influenza juga ada nyeri-nyeri badan. Apalagi sakit kepala bisa jadi, ya sakit kepala, gitu loh ya. Begitu Rahma dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah beda, ya, karena dia spesifik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada lagi pertanyaan silakan. Tadi nampak yang Abati tulis, nampak nggak tadi? Halo? Nampak Abati. Pak Abati. Ada lagi nih pertanyaan dari Nadira Andresi dan juga sebentar dulu, Abati lihat dulu. Loh, kok hilang? Oh iya enggak. Nadira Andresi. Tadi kelihatan ada Silva juga. Oh, Selfie. Ini nggak tahu siapa duluan. Di sini Selfie yang duluan. Selfie Nabila, kemudian Nadira Andresi. Silakan, Selfie dan Nadira. Mana Selfie? Siapa duluan? Selfie apa Nadira? Silakan Selfie. Tapi Selfie nggak nampak itunya. Nadira silakan. Baik, Abati, perkenalkan nama saya Nadira Fajri Andresi dari kelas 1. Kan virus itu tidak kalau manusianya juga mati kan Abati, tapi kenapa orang masih takut dengan mayat COVID-19? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Nadira ya. Baik. Sekalian yang selfie barangkali. Ya, saya selfie. Mana? Selfie. Tadi ada angka. Mana selfie, ayo? Halo, selfie. Selfie Nabila. Kok nggak ada? Ini ada angkat tangan, tapi kok nggak ada. Salah. Oke lah, baik. Kita lanjutkan. Mikrofonnya rusak. Oh ya, sudah. Mikrofonnya rusak, ya antum boleh ditulis. Ya, silakan tulis kalau ada pertanyaan. Kita ke sini lagi ya. Nadira, pertanyaan dari Nadira. Sorry. Pertanyaan dari Nadira. Oke.
virus itu kan ini ya, sebentar. Tadi kata Nadira, virus itu kan obligatorik ya, virus. Virus itu kan obligatorik. Obligatorik. Hanya hidup ya pada makhluk hidup yang masih hidup. Nah, lihat. Nah, bagus pertanyaannya itu. Tiba-tiba kok orang ya misalnya meninggal, wafat ya di ini ya. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik ya. Wafat karena misalnya virus COVID-19 ya. Virus COVID-19. Nah, yang wafat ini sampai keluarganya pun tidak ya, keluarga ya tidak memandikan ya. Tidak menyolatkan langsung ya, tidak sholatkan langsung. Gitu loh. Tidak ke kuburan ya. Anggar kali gitu kan. Aduh ya Allah ya Karim, makanya banyak orang yang kalau udah nggak pada malas ke rumah sakit karena takut nanti di-COVID-kan katanya, dan setelah itu tidak bisa lagi berjumpa dengan keluarga apabila wafat gitu kan. Padahal kata Nadira kan dia hanya hidup pada makhluk hidup. Kalau sudah meninggal, kalau udah wafat kan nggak hidup lagi. Nah gitu ya. Nah ini kan logikanya seperti itu. Nah baik, begini anak-anak sekalian. Yang dimaksud dengan hidup di sini ya adalah virus itu bereproduksi, memperbanyak diri. Memperbanyak diri yang dimaksud di sini. Ada tempat yang memang spesifik, yaitu kalau COVID-19 pada manusia ya. Kemudian bisa melalui mana masuknya? Nah, itu kan bisa melalui mulut. Jadi kepada jaringan-jaringan mukosa. Bisa melalui mata kan gitu. Gitu. Terus bisa melalui hidung kan gitu. Ya. Makanya harus cuci tangan sampai jabat tangan juga tidak. Waduh, sampai pakai ini aja kepal begini ya, pakai apa? Nggak ada jabat tangan, nggak apa. Karena takut memindah-mindahkan virus COVID itu. Kemudian kalau ngucek mata juga ya oleh ujung aja, jangan sama jari karena takut di jari ada karena bisa masuk. Misal seperti itu ya. Dan barangkali juga jaringan ini ya darah ya, misalnya transfusi atau suntik ya, atau makanya dokter gigi pada tutup gitu. Jadi, Masya Allah ya Allah ya. Tapi memang itulah fakta-fakta ilmiahnya seperti itu gitu kan. Nah itu kan dengan yang hidup, kan ini sudah wafat nih. Bagaimana pula pada tahu sampai dibungkus, ya wah masuk ke peti, dibungkusnya pakai ada SOP-nya itu plastik gitu, segala macam. Masya Allah. Nah bagaimana ini ceritanya gitu kan? Nah itu kan yang ditanyakan oleh Nadira, kan sudah sudah wafat orangnya. Ya, dia tidak bereproduksi, tapi si virus itu sendiri ada bertahan di sana. Cuman dia tidak berkembang biak, gitu. Bahkan sampai AC pun jangan dihidupkan, karena dia bisa ada di daerah AC. Sampai-sampai ya segala macam harus bersih-bersih. Betul ini harus bersih-bersih. Segala macam ya. Sampai karpet masjid juga digulung. Kalau jadi maksudnya itu dalam kondisi dia bertahan aja, tidak. Nah, apa hidup atau mati itu? Kan ada yang mengatakan dia adalah benda ya. Dia itu tidak berkembang biak seperti benda dia kalau dia berkembang biak. Dan dia itu kan seluler, bukan seperti sel makhluk hidup biasa, bukan.
oleh Allah didesain itu memang daya tahannya kuat gitu loh ya. Bisa hidup di mana saja, bukan hidup dalam artian diam, tidak kalau dia satu ya satu aja virus itu. Satu aja dia. Tapi begitu dia menemukan tempat, misalnya tempat yang sesuai bereproduksi, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi dua, terus gitu bereproduksi banyak dan menyerang, gitu ya, menyerang. Tapi kalau misalnya bukan di tempatnya ya satu. Nah, kembali pada pertanyaan, kenapa yang wafat karena virus COVID-19 itu harus sampai tidak supaya tidak bersentuhan langsung dengan, nah dikhawatirkan pada jasad itu, bahkan pada mungkin petinya lah, pada apanya lah, ada virus COVID-19 di sana. Kalau kita tidak pakai alat pelindung diri APD kan yang menguburkan saja sampai seperti astronot segala macam kan gitu. Nah, supaya tidak terinfeksi maka diambil kebijakan untuk tidak dipulangkan, langsung dikuburkan. Seperti itu ya Nadira ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. 901. Kalau nggak salah tadi 906. 5 menit lagi. Apakah ada yang bertanya lagi atau bagaimana? Di sini baru ada yang masuk malah. Tadi di sini mana? Atau di sini ada? Ini pertanyaan saya mana? Selfie Nabila. Oke, terima kasih atas kesempatan ya. Bertanya, bila jadi pertanyaan saya pada siklus lisis terjadi penggabungan DNA virus dan DNA bakteri ya, DNA atau RNA ya salah satu itu. Kemudian ini sudah ada yang masuk, ini mungkin kelas lain nih. Ya, kelas lain sudah ada yang masuk. Tapi yang nggak apa-apa. Penggabungan tersebut membentuk apa ya Abati? Terima kasih. Disebut propah gitu ya, disebutnya itu fah atau propah. Ya, dalam secara pengertiannya itulah membentuk fah ya, fage fah. Itulah propah. Itu aja. Jadi gini, secara singkatnya. Terus ini yang masuk ya, oke, nggak apa-apa karena udah waktunya masuk. Nah, jadi membentuk propah. Ada nggak di sini kira-kira ini penjelasannya? Oh ini sorry. Ini lain. Ini adalah bakteri ya. Sekalian sebetulnya tugas untuk antum bakteri ini. Bentar lah. Ini harus menerima dulu. Mana yang virusnya? Ini. Ya. Nah, ini kan. Ya, yang dibentuk itu fah atau propah. Gitu. Yang jelas secara lahirnya adalah mana ya ini ya? Kok berarti sampai lupa di sini. Oh ini pens dengan apa atau sinilah ya. Ini. Nah, jadi intinya adalah ini apa namanya itu, misal ini DNA virusnya ini dia. Nah ini DNA virusnya. Ini ada di inti ceritanya. Sedangkan ini adalah DNA dari bakteri. Menyatu gitu ya.
Nah, kalau pada proses lisogenik, ya pada proses lisogenik, si ini siapa namanya materi genetik ya dari virus itu dia tidak berfungsi, dia diam aja, diam tidur aja dia gitu. Nah begitu dia membelah diri, ikut membelah diri, seperti itu ya. Baiklah, itu propah ya, fah. Ananda sekalian, itu aja. Kemudian 2 menit lagi Abati akan kasih tugas antum ya. Tugas antum. Tapi tadi ada yang bertanya lagi kelihatannya ya. Ini kelas lain udah masuk nih masalahnya. Tapi ya nggak apa-apa. Silakan yang bertanya itu siapa? Ini Nafisa kalau nggak salah. Ada Nafisa, ada Rifi, ada Rahmadini. Coba Nafisa, barangkali Abati bisa jawab secara sepintas ya. Nafisa, Rifi, Rahmadini. Perkenalkan, nama saya Nafisa dari kelas 10 IPS 1. Izin bertanya Abati, mengapa virus dapat memberi keuntungan bagi manusia? Contohnya virus apa? Contohnya virus apa yang memberi keuntungan? Mengapa? Nah, ya bukan ya kalau memberi keuntungan berarti prosesnya seperti nanti di bakteri banyak bakteri yang menguntungkan. Kalau virus yang menguntungkan contohnya apa? Ada nggak? Seperti vaksin gitu Abati. Oh, itu mah lain lagi prosesnya. Jadi pertanyaannya mengapa vaksin, bukan mengapa virus. Mengapa vaksin bisa memberikan keuntungan? Iya, jawaban singkatnya adalah vaksin bisa merangsang untuk menambah imunoglobulin atau imun ya kekebalan tubuh dari manusia. Di mana manusia memiliki kekebalan tubuh diantaranya adalah ya sel darah putih misalnya, ya limfosit. Nah begitu ada vaksin, itu dirangsang kekebalan tubuh kita untuk memperbanyak diri, memperkuat diri gitu. Ya, jadi bukan mengapa virus. Dan pun pertanyaannya bukan mengapa ya. Kalau memang ada yang menguntungkan dari virus itu adalah by design oleh Allah. Nanti bakteri ya banyak yang menguntungkan. Oke. Di samping banyak yang merugi. Itu peranan namanya. Kalau vaksin lain lagi. Itu adalah virus yang dilemahkan diantaranya ya. Baik. Terus tadi siapa? Yang kedua silakan. Siapa? Yang bertanya Rivi atau siapa? Atau Rahmadin siapa? Silakan Rivi. Rivi dulu berarti. Ya, silakan. Assalamualaikum Abati. Salam. Saya ingin bertanya nih tentang tugas, nggak apa-apa kan Bati? Iya, nggak apa-apa. Ibu dari jemput, Bu. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, silakan, Rivi. Abati, tugas remedialnya kapan? Oke, nanti Abati akan kirimkan GCR remedialnya. Oke ya, gitu ya Rivi ya. Makasih Abati. Ya. Kemudian Rahmadini. Ya, Assalamualaikum Abati. Perkenalkan nama saya Rahmadini, IPS 1. Saya izin bertanya lagi Abati. Kalau minum bekas penderita HIV, apakah bisa menular Abati? Sedangkan saya baca-baca tidak menular gitu Abati. Apa tadi? Apa tadi? Kalau minum bekas penderita HIV, apakah bisa menular Abati? Sedangkan yang saya baca-baca tidak menular. Yang menular tuh apanya? Bekas minum. Bekas Iya, minum kok. Ya bekas minum kok bisa menular. Yang ada di bekas minum kan air. Air ya kalau diminum mana ada menular. Paling ya hilang haus air bekas diminum. Ya baiklah. Itu nanti ya pertanyaan itu mungkin harus itu sesi lain, tapi yang dimaksud itu mungkin apakah virus HIV menular? Tidak kalau kita memakai gelas bekas orang yang dengan ya apa namanya itu ODA ya, orang dengan apa ya
penyakit ya HIV ya itu. Ya, tidak ya. Bagaimana kalau ada virusnya di sana? Jadi gini, virus HIV itu sebenarnya masuk ke aliran darah. Ya. Namun demikian ya apa ya? Ya hati-hati aja, waspada ya. Seperti bersalaman tidak ya. Beda dengan virus. Nah, sekarang gini, kalau kita bersalaman dengan orang yang penyakit apa tadi COVID misalnya 19 juga tidak menular sebenarnya. Loh, kan ini sampai ada APD sampai salaman pun dirubah ya gerakannya. Itu maksudnya supaya kalau berasa di sini ada nempel, kalau memang ada, jangan sampai menggisik mata lah, menginikan hidung, ya bisa masuk gitu loh. Itu maksudnya. Ya, tapi kalau udah bersalaman cuci tangan, makanya harus sering cuci tangan itu seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, yang HIV itu kalau HIV itu ke aliran darah, misalnya melalui suntikan, ya toh. Apalagi pemakaian narkoba rentan itu karena saling suntik, pemakaian sama segala macam. Itu ya, Nanda. Oke, baik. Terima kasih. Sudah ya. Tugasnya adalah ini sudah 4 menit, nggak apa-apa. Kan ini yang terakhir dan nanti masuk. Tugasnya adalah pelajari bakteri ya, pelajari bakteri. Apanya Abati? Struktur bakteri, bentuk-bentuk bakteri, kemudian reproduksi bakteri, peranan bakteri. Nah, itu aja ya. Jadi bentuk bakteri, ada bakteri itu yang bulat, ada yang berupa koma, ada yang berupa batang gitu ya, dan sebagainya. Bakteri minggu depan kita pelajari bakteri. Anda sekalian, Abati rasa untuk kelas 10 IPS 1 ya, kita padai sampai sini dan kita masuk ke IPS 2, IPS 1 kita ucapkan hamdalah, doa kafaratul majlis, alhamdulillah bil amin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan IPS 1 untuk undur diri dan masuk ke IPS 2. Terima kasih, Abati. Terima kasih, Abati. Terima kasih Abati. Terima kasih, Abati. Sama-sama.